Hai saudara-saudari. Kali ini dalam pertemuan virtual ini saya akan meresensi sebuah buku Komitmen Kristiani. Komitmen Kristiani sebuah tantangan. Buku ini karang oleh Timothy Radcliffe, ya seorang ordo pengkhotbah, ya seorang Dominikan. Judulnya tentang komitmen Kristiani. Nah, buku ini sangat bagus dan ada banyak contoh-contoh yang kiranya amat relevan untuk kita konfrontasikan dengan pengalaman kita masing-masing. Nah, dari judulnya kita tahu mengenai komitmen yang dikatakan di sini bagaimana orang bisa tetap berkomitmen di zaman ketika zaman itu memandang janji sudah kehilangan maknanya. Jadi masih beranikah orang kalau berjanji? Maka isu yang dibahas di sini tentu banyak, tapi yang ingin saya perdalam di sini satu poin saja mengenai relevansi janji di zaman now. Apa relevansi dari mengucapkan janji pada zaman ini? Dikatakan oleh Timothy Radcliffe bahwa di zaman sekarang ini janji itu lebih seperti merupakan sebuah perayaan kedalaman komitmen, bukan perluasannya dalam waktu. Pernyataan ini memang agak sedikit sulit dipahami, tapi sejauh yang saya tangkap itu begini ya. Jadi rupanya orang zaman sekarang atau kita yang hidup di zaman saat ini lebih bergerak di tataran teoritis, sehingga kadang-kadang kedalaman janji, kedalaman komitmen perlu harus selalu terus diucapkan. Gagal lalu harus terus diucapkan. Jadi ada fokusnya mungkin tidak banyak bergerak maju ya. Sementara kalau yang mungkin di generasi sebelumnya justru pada bagaimana perwujudan dari komitmen itu dia bisa lalu kemudian semakin meluas. Anda bisa bayangkan ya, sebuah janji itu selalu akan melahirkan janji-janji yang baru. Nah, itu lalu kemudian kan meluas karena bersumber dari satu janji itu. Maka waktu yang akan menjadi batasan dari pemenuhan atas janji-janji itu. Itu mengapa lalu kemudian bahwa bagi generasi sekarang ini agak berbeda dengan generasi sebelumnya. Orang sekarang lebih pada soal komitmen, janji yang terus diulang-ulang untuk menunjukkan keseriusan, dan ketika itu gagal lalu kemudian diadakan komitmen lagi. Jadi itu ada pada lingkaran, saya kira ya. Itu ada pada lingkaran janji yang takkan ada putus-putusnya, tapi juga tidak banyak mengalami kemajuan berarti. Sementara di zaman-zaman sebelumnya bahwa komitmen itu soal pelaksanaannya. Oke. Nah, dalam masyarakat saat ini juga kita bisa melihat situasi banyak orang yang kehilangan dasar untuk berharap. Banyak juga orang yang tidak punya prospek untuk mendapatkan pekerjaan. Banyak juga orang yang terpuruk dalam pengangguran. Tidak sedikit juga keluarga yang tercerai-berai oleh ketidaksepakatan dan seterusnya. Bahwa Tuhan segala janji ya, hanya ini yang salah satu hal yang mendasar yang harus kita ungkapkan di zaman ini. Hanya Tuhan yang memenuhi segala janji kita, meyakinkan orang bahwa Tuhan akan memberikan janji-janjinya kepada kita. Maka para saudara, juga pentingnya relevansi janji di zaman saat ini juga, bahwa di zaman sekarang itu membuat janji orang lalu kemudian tidak punya kredibilitas ya, tidak mudah untuk menyatakannya itu secara kredibel. Nah, oleh karena itulah tidak mudah juga untuk melaksanakan janji ketika orang kemudian
tidak mampu untuk membuat dirinya dipercayai oleh orang-orang yang kepadanya ia berjanji. Janji juga menjadi relevan zaman ini karena janji ini bisa membuka kebutaan akal budi akan masa depan hidup dan juga menguatkan orang yang kehilangan semangat. Jadi janji lalu kemudian ya kita tahu ya, ketika orang pada mulanya berjanji, waktu itu dia masih muda, bersemangat, waktu itu dia begitu bergairah. Tapi ada saatnya lalu kemudian itu tiba-tiba hilang atau lenyap begitu saja atau mengalami degradasi. Nah ini janji lalu membuat kita terbuka semua ya, akal budi dan perasaan kita untuk menguatkan kembali perjalanan hidup kita. Meski para saudara zaman sekarang tidak menganggap janji menjadi serius, karena rupanya orang zaman sekarang makin mudah berjanji dan makin mudah mengingkari. Jadi rupanya meskipun demikian situasinya, tapi janji itu pada dasarnya itu fundamen bagi martabat manusia. Unsur yang sangat konstitutif itu bagi bagi martabat manusia kan. Artinya kodrat kita itu, harga kita sebagai seorang manusia itu amat sangat ditentukan ketika orang memiliki janji, orang berjanji, orang mengucapkan janji. Dan rupanya Allah juga mengucapkan janji ya. Dan janji yang Allah ungkapkan itu mengungkapkan siapa dia. Jadi Allah kan Allah perjanjian, dalam perjanjian lama dan perjanjian baru ya, bahwa janji-janjinya itu sedikit demi sedikit digenapkan dalam kurun waktu yang harus kita akui begitu panjang kan. Nah, maka mengapa kita berjanji? Karena kita anak-anak Allah yang juga mengatakan janji bagi kita semua. Nah, zaman ini janji juga dianggap tidak serius ya. Orang berjanji dianggap tidak serius karena sulit percaya ya bahwa janji ini akan menyentuh jati diri kita yang sedalam-dalamnya. Karena berjanji para saudara harus memberikan apa saja dan memberikan seluruh hidupku atas janji yang kuucapkan itu. Jadi misalnya kalau saya berjanji dengan imamat saya akan setia dengan tugas-tugas pelayanan saya untuk mengajar, menguduskan dan menggembalakan, dan juga ketaatan kepada pimpinan saya, baik itu pimpinan kediosesan maupun pimpinan tarekat. Nah, ini kan adalah sebuah penyerahan diri, penyerahan diri sendiri, penyerahan seluruh hidup, kemampuan, kelemahan, kekuatan emosional dan lain sebagainya kan. Nah, jadi berat juga bagi orang zaman sekarang untuk melakukan ini. Maka justru pada saat itulah kemudian, pada saat di mana iman kepercayaan itu diunggis ya, mengunggis kepercayaan akan Allah itu, justru janji itu bukanlah suatu pernyataan kekuatanku sendiri, tapi berjanji adalah suatu pernyataan akan harapan bahwa Tuhan juga akan menyelenggarakan. Ya, jadi sambil percaya pada penyelenggaraan Tuhan, lalu kemudian saya juga berjanji, berkomitmen. Ini bisa kita juga lihat dalam kisah perkawinan di Kana ya, bagaimana pada akhirnya juga pengantin juga mengalami campur tangan Allah, penyerahan diri kepada Allah, dan pada akhirnya janji mereka itu, kesulitan mereka justru pada akhirnya tertolong dan teratasi oleh kehadiran Yesus, oleh penyerahan diri mereka kepada Yesus. Nah, para saudara, nah ini menariknya juga ya, di zaman sekarang yang menuntut ketepatan, kepastian ya, presisi, ketelitian dan predictable. Nah, jadi rupanya ada sesuatu yang terus tinggal sebagai unpredictable dalam kehidupan kita. Jadi kapanpun kita berjanji,
kata si Timothy Radcliffe ini, bahwa kita tidak tahu kemana janji itu akan membawa kita. Dan kita selalu ditanyai oleh janjiku, Fadis, hendak kemana? Nah, rupanya kita dengan berjanji, tidak dengan serta-merta kita dapat melihat masa depan dengan gamblang. Jadi rupanya janji ini akan membawa kita kemana pun dia mau. Ya, contoh dalam pengalaman hidup kita, dalam pengalaman keseharian kita juga, ketika kita komitmen dengan janji, kita disuruh pergi kemana atau bertugas kemana atau mendapat tugas baru di mana, kita juga harus memiliki disponibilitas ya, harus memiliki ketersediaan hati untuk dibawa ke sana. Oke, jadi memang tidak mudah ya. Di zaman dimana aku menentukan hidupku, aku tahu kemana aku harus pergi, aku harus ini, apa yang harus ini. Lalu kemudian orang mengatakan sekarang, bukan aku yang membawa janji, tapi janji itu yang kemudian membawa aku pada tempat, orang, peristiwa-peristiwa, pengalaman-pengalaman yang kenyataannya justru banyak mengejutkan. Oke. Nah, janji, tapi gini, intinya ialah bahwa janji itu membentuk hidupku. Nah, jadi rupanya janji-janji yang kita ungkapkan itu memformat hidup kita, adalah formator kita yang utama, yaitu janji. Ketika orang lalu kemudian sudah, misalnya dalam kehidupan religius, dalam agama Kristen Katolik ada kaul ya, bahwa ada 3 kaul yang dikaulkan, yaitu kemiskinan, ketaatan, dan kemurnian kan. Jadi memang ketiganya ini adalah membentuk seluruh proses, memproses seluruh hidupku, perkataanku, tingkah lakuku, pergaulanku, batasan-batasan keinginanku. Lalu kemudian itu inilah yang membentuk ini siapa aku. Jadi memang amat disayangkan ketika orang lalu tidak menjadikan apa yang dijanjikannya itu menjadi tujuan utama atau formator utama dalam kehidupannya. Oke, dan juga janji itu memberikan pola, tidak hanya rentetan-rentetan masa, tapi juga janji itu dibuat di hadapan maut. Wow, ya, orang dibaptis lalu kemudian dia berjanji dengan cara mati bersama Kristus dan hidup bagi Kristus. Wah, ini ya. Orang lalu kemudian berjanji suami istri juga, bahwasanya garansinya ialah surat kematian. Mereka sebenarnya itu, mereka berdua mungkin luput ya, bahwa mereka itu berjanji di hadapan kematian. Demikian janji ini saya ungkapkan sampai maut memisahkan kita. Karena memang kita tidak mungkin berjanji pada sesuatu yang tidak ada atau tidak hadir secara fisik untuk kita. Sementara zaman now inilah zaman di mana kita melarikan diri dari kenyataan bahwa kita memang mati dan harus mati. Ada rupanya rentetan kecenderungan itu ya, ketika orang ingin berkuasa sampai usia yang kadang-kadang seharusnya membuat dia untuk beristirahat atau pensiun, tapi kemudian keinginannya untuk berkuasa begitu kuat, tapi pada akhirnya atau kematian yang akan membatasi kuasanya, kekayaannya atau juga kehormatannya. Baik, sekali lagi apa yang saya katakan ini bukan sesuatu yang masih menyeluruh tentang buku ini ya. Ada banyak lagi yang isu-isu yang bisa kita ambil dan kita coba gali maknanya untuk hidup kita. Hanya memang saya komitmen, saya memang berkomitmen terhadap relevansi komitmen janji itu bagi
kehidupan di zaman now. Sekali lagi, Timothy Radcliffe, Komitmen Kristiani, Dioma Publishing. Jumlah halamannya ini 198 ya. Kita bisa memperdalamnya lagi. Demikian ulasan buku dari Komitmen Kristiani, sebuah tantangan. Terima kasih.